Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penjelasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad John Iqbal dengan nomor NBI 14625024 dari program Teknik Informatika semester 2 di Universitas 17 Agustus Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan tentang materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dari Prodi Teknik Informatika dengan dosen Bapak Muhammad Firdaus ST MKom dengan mata kuliah Pemrograman Perangkat Lunak tahun ajaran genap 2025-2026. Nah, di sini ada soalnya untuk yang NBI ganjil dan juga untuk NBI yang genap. Nah, berhubung saya NBI terakhir saya 24, jadi saya di sini diberikan bagian tugas untuk pemrograman perangkat lunak ini untuk yang NBI genap, yaitu dengan menggunakan sistem manajemen pemain sepak bola. Nah, di sini soalnya itu yang diberikan oleh Bapak Firdaus membuat sistem manajemen pemain sepak bola. Buatlah program sistem manajemen pemain sepak bola dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Yang pertama itu ada struct-nya. Buat sebuah struct alamat yang berisi di dalam struct ini berisi kota dan juga negara. Nah, struct tersebut menjadi bagian substructure dari kelas pemainnya. Yang kedua, kelas pendapatan. Buat sebuah kelas pendapatan yang berisi di dalam kelas pendapatan ini ada nama pendapatan dan nominalnya. Contohnya itu seperti yang pertama ada gaji pokok, bonus gol, bonus clean sheet, bonus kemenangan, bonus sponsor, dan bonus turnamen. Nah, dari satu pemain dapat memiliki lebih dari satu komponen pendapatan. Nah, dari satu pemain ini dapat memiliki lebih dari satu komponen ya, dari satu pemain ini. Jadi satu pemain ini bisa dapat bonus gol, bonus kemenangan, bonus sponsor, bonus turnamen, dan lain-lain. Nah, ini menggunakan vektor ya. Nanti menggunakan vektor. Terus yang ketiga, kelas induk. Pemain memiliki atribut. Nah, di dalam pemain ini memiliki atribut, ada ID pemain, namanya, alamatnya pemain itu, dan yang terakhir vektor daftar pendapatannya. Nah, buat fungsi virtual void, tampilkan data pemainnya. Yang selanjutnya itu keempat, kelas turunan. Penyerang memiliki atribut tambahan, ini yang kelas turunannya ya, ada dua nanti, penyerang dan juga penjaga gawang. Pertama itu jumlah gol untuk penyerang, dan override fungsinya tampilkan data pemain. Nah, sedangkan untuk penjaga gawangnya memiliki atribut tambahan dari jumlah clean sheet ya. Override fungsinya tampilkan data pemain. Nah, ini contoh outputnya nanti seperti ini. Menu programnya, sistem manajemen pemain sepak bola, tambahkan pemain, tampilkan semua pemain, ubah data pemain berdasarkan ID, hapus data pemain berdasarkan ID, cari pemain, simpan ke file, baca data dari file, dan yang terakhir itu keluar. Nah, di sini nih satu tambahan pemain, di jenis pemainnya itu nanti ada ya, jadi kita milih pemainnya itu ada nanti penyerang dan juga penjaga gawangnya. Nah, yang kedua itu input pemainnya. Input pemainnya ini ada ID, nama pemain, kota, dan juga negara. Nah, jika memilih penyerang, inputnya itu jumlah gol. Dan sedangkan jika memilih penjaga gawang, inputnya itu jumlah clean sheet. Selanjutnya input jumlah komponen pendapatan. Contoh pendapatannya itu ada 4. Nah, yang pendapatan pertama itu ada namanya gaji pokok, nominalnya.
Terus yang kedua itu nama pendapatannya, bonus goal, dan nominalnya, dan seterusnya. Nah, yang kedua ini tampilkan semua pemain, menampilkan seluruh data yang tersimpan pada vektor. Contohnya itu penyerang. Penyerang itu ada ID pemainnya, terus nama pemainnya diisi, kotanya dari mana, berasalnya, negara berasal dari mana. Nah, ini kan untuk penyerang. Penyerang itu ada jumlah golnya. Nah, rincian pendapatan, terus tuh ada gaji pokok, dan lain-lain. Serta yang terakhir itu nanti ada totalnya. Selanjutnya contoh penjaga gawang. Ya, sama seperti penyerang ya, ada ID, nama, kota, negara, dan juga jumlah. Yang terakhir itu kalau perbedaannya yang antara penyerang sama penjaga gawang. Kalau untuk penjaga gawang ini jumlah clean sheet. Nah, rincian pendapatan ada berapa, terus dan yang terakhir itu total. Total diperoleh dari penjumlahan seluruh objek pada vektor. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, belum yang terakhir ya. Mengubah data pemain berdasarkan ID pemain. Nah, ini datanya itu bisa diubah jadi nantinya. Mulai dari nama pemainnya, kota, negara, jumlah gol atau jumlah clean sheet-nya, menambah pendapatan, mengubah pendapatan, menghapus pendapatan. Nah, yang keempat itu menghapus data. Menghapus data pemain, menghapus data pemain berdasarkan ID ya. Nomor 5 itu cari pemain. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan ID pemain, nama pemain, negara, total pendapatan maksimalnya. Jika tidak ditemukan, tampilan outputnya itu nanti pemain beserta rincian pendapatannya ini nanti data tidak ditemukan. Jika pencariannya tidak cocok mulai dari ID-nya atau namanya, negara, dan lain-lain, nanti outputnya akan data tidak ditemukan. Simpan ke file, menyimpan seluruh data pemain ke dalam file menggunakan offstream. Seluruh informasi pemain termasuk daftar pendapatan harus ikut disimpan. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir, baca data dari file, membaca seluruh data dari file menggunakan ifstream kemudian memasukkannya kembali ke dalam vektor. Program wajib menggunakan, nah ini dia ya. Nanti ini makanya harus ada struct, class, vektor, inheritance atau pewarisannya, polymorphism atau override, percabangan, perulangan, file IO atau fstream dan offstream. Nah, mungkin bisa langsung saya masuk ke program yang sudah saya buatkan ya. Nah, sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari atas. Nah, yang pertama di sini mungkin kita akan menjelaskan tentang gambaran programnya ya. Mungkin itu gambaran programnya ini yang pertama tuh menambah pemain atau dua jenis ya. Jadi nanti ada penyerang dan juga penjaga gawang. Nah, untuk selanjutnya itu menampilkan seluruh data pemainnya. Terus mengubah data pemain mulai dari nama, kota, negara, dan lain-lain. Selanjutnya itu tadi rekapan itu untuk menghapus pemain. Terus selanjutnya lagi mencari pemain ya berdasarkan ID, nama, negara, dan juga bisa pendapatannya, jumlah pendapatannya. Terus datanya itu disimpan ke file teks dan membaca data dari file teks. Nah, programnya ini nanti Nah, langsung lanjut ya ke programnya ini. Mungkin yang pertama untuk kita pembahasannya ada di fungsi-fungsinya dulu ya. Nah, untuk LStream ini difungsikan untuk input atau outputnya buat standar ya, atau check in check out untuk baca atau tulis dari terminalnya. Dan untuk vektor ini yang bisa membesar atau mengecil biasa ini menyimpan daftar pemain dari nanti ada vektor
titik 2 atau tanda panahnya itu pemain dan daftar pendapatannya. Nah, langsung selanjutnya itu kalau untuk string ini nanti dibuat untuk nama, ID, kota, negara, dan lain-lain. Nah, ini untuk tipe stringnya ya. Dan fstream. Di sini fstream ini ada off stream untuk menulis dan if stream untuk membaca file dari data pemainnya ya. Nah, selanjutnya dari ada ss stream ini untuk memecah baris teks jadi potongan-potongan biasanya ini. Nah, untuk ion manip ini dia itu untuk manipulator format outputnya. Jadi untuk set lebar dari sebuah kolom dan rata kiri untuk merapikan tampilan tabel atau dari pendapatannya ya. Nah, untuk limit sini gunanya untuk membersihkan buffer input saat validasinya. Nah, yang terakhir itu algoritmanya. Di include itu sebenarnya tidak dipakai secara eksplisit ya. Jadi dalam biasa itu di program ini biar bisa dihapus tanpa mempengaruhi sistem dari fungsinya program itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada mungkin di sini ada struct ya. Struct-nya di sini tuh bukan kelas. Jadi perbedaannya itu mendasar antara struct dan class di C++ itu sebenarnya hanya default aksesnya. Jadi di struct ini semua anggota defaultnya itu di public. Nah, sedangkan untuk kelas semua anggotanya itu defaultnya itu di private. Nah, karena alamatnya ini berfungsi itu sebagai bungkusan data. Jadi tanpa metode atau logika apapun yang disebut POD ya. Nah, memakai struct ini konvensi yang wajar untuk yang C++ ini. Struct ini dipakai sebagai tipe datanya ya, yang di dalam kelas pemain artinya itu tidak ada objek pemain yang memiliki satu objek, misalnya itu alamat yang di dalamnya. Relasi atau komposisinya biasanya itu ada contoh pengguna itu ada alamat, ada kota. Kota itu nanti diisi Surabaya, alamat negara biasanya itu Indonesia. Nah, itu yang fungsinya. Terus ini soalnya ada kelas pendapatan ya. Nah, di sini kelas pendapatan ini ada anggota datanya itu ada nama pendapatan. Misalnya itu ada gaji bulanan ya, nama pendapatannya itu gaji bulanan, bonus atau sponsor atau yang lainnya. Nah, untuk nominalnya itu nanti jumlah uangnya bertipe long-long. Ini dia. Kenapa nih long-long nih ya? Atau bukan in? Kenapa bukan saya pakai in? Tipe ini tuh kebanyakan sistemnya hanya bisa menampung sekitar 2,1 miliar. Nah, kalau untuk long-long ini, nominal uangnya itu main sepak bola ya, apalagi top dunia itu bisa ratusan miliar, makanya saya pakai long-long bukan in. Biar itu kapasitasnya itu menjamin jauh lebih besar dari miliaran, bisa jadi 10 berapa gitu malah. Jadi jauh lebih aman untuk representasi dari uangnya. Nah, yang dua itu, yang selanjutnya itu ada konstruktornya. Dua konstruktor itu konstruktor overloadingnya itu ada pendapatan, dia konstruktornya ini pendapatan, nama pendapatan, nominal, pendapatan string nama, long nominal, pendapatan nama, dan nominal. Ini disebut biasanya itu konstruktor overloading. Ini tuh yang pertama itu dengan nama sama ya, itu biasanya kelas. Tapi ini parameternya berbeda, jadi kompilernya itu otomatis memiliki konstruktor mana yang dipakai tergantung dari argumen yang diberikan saat objek itu dibuat ya.
Jadi untuk konstruktor yang pertama itu ada default konstruktor atau tanpa parameter ya. Berguna itu misalnya saat membuat vektor dari pendapatan, daftar. Vektor itu butuh tahu cara pembuatan elemen kosong atau biasanya itu sebagai template awalnya. Ini ya. Nah, untuk konstruktor yang kedua itu ada parameter sheet untuk parameter sheet konstruktor. Parameter rich konstruktor itu dipakai saat biasanya itu kita sudah punya data, nama atau nominalnya. Misalnya itu ada daftar, pushback, pendapatan nama dan nominal. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bantunya. Bagian ini tuh fungsi banknya itu yang dipakai berulang kali ya, dari 10 program itu ada dry, don't repeat yourself ini. Ya tujuannya itu ini tuh seperti ini ya. Tujuannya itu dari mengubah angka itu di format rupiah ini ya. Ini mana Pak? Nah, dari format rupiah ya. Format rupiah ini tujuannya mengubah angka itu angka biasa jadi format uang rupiah itu pada titik pemain bisa supaya itu bisa ribuan ya. Langkah-langkah itu yang pertama itu tuh string untuk merubah angka long menjadi string. Contohnya itu 500 juta bisa jadi sekian-sekian. Hasilnya itu mulai dari kosong ya, mulai dari nol. Hitungannya itu mulai dari nol akan dipakai untuk menghitung sudah berapa digit ya. Dan yang look for. Nah, ini tuh tujuannya ya buat itu tadi. Jadi itu yang loop ini loop for itu biasanya itu ini ya, berjalan dari belakang ke depan. Jadi itu mulai dari indeks yang terakhir berkurang itu sampai 0 karena ini menghitung kelompok tiga digit ya, dari kanan satuan, puluhan, ratusan dulu, baru juga ribuan dan seterusnya. Sama seperti kita kalau untuk membaca mata uang. Nah, kalau untuk yang hasil angka string ini itu ditambahkan ke depan dari hasil untuk bukan ditambahkan dari belakang, supaya itu bisa membaca dari belakang tapi hasilnya akhirnya itu tetap urutan normal. Nah, setiap tiga karakter ini setiap tiga karakter itu disisipkan titik di depannya ya. Setiap tiga karakter itu disisipkan titik di depannya, kecuali kalau posisinya sudah di awal string itu, agar itu tidak ada titik yang nyasar di paling depan. Nah, yang terakhir itu digabungkan dengan awalan RP.
Nah, selanjutnya itu baca long ini tuh fungsinya itu untuk wrapper validasi input ya, untuk memastikan program itu tidak crash atau berperilaku aneh ya. Kalau misalnya itu kita masukkan input yang salah, itu biasanya itu mengetik huruf padahal yang diminta itu angka, kita ketik huruf itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada check in nilai. Check in nilai itu biasanya itu buat baca dari programnya sendiri, membaca angka dari inputannya itu untuk fungsinya itu mengembalikan objek dari Steam check-in ya, yang bisa dievaluasi sebagai true atau false ya. Kalau true ya berhasil, dan kalau false ya gagal. Atau misalnya untuk mengetik huruf. Nah, while check-in ini dinilai untuk selama pembacaannya gagal itu nanti akan mengulang terus ya, itu input tidak valid, masukkan angka. Saat gagal itu, nah check-in masuk ke file stats atau perlu diseret dengan check-in clear supaya bisa dipakai baca lagi. Nah, check-in ignore itu ini untuk membuang seluruh dari sisa karakternya di buffer ini supaya bisa menemukan new line-nya ya, atau nilai n-nya itu. Karena kalau user itu mengetik misalnya A B C D 1 2 3, nanti itu check in-nya itu nilainya itu akan gagal di A. Tapi kalau sisa B C 1 2 3 itu masih nyangkut, jadi di buffer itu kalau tidak dibuang itu nanti ganggu pembacaan input berikutnya. Jadi kalau untuk numeric limits sini, jadi itu buang sebanyak mungkin karakternya ya, atau nilai maksimum yang direpresentasikan di tipe stem size. Nah, setelah berhasil tuh, angkanya itu dengan benar itu di luar loop, ada di check in ignore. Di sini di luar loop. Sekali lagi ya, ini untuk membuang karakter atau new line enternya. Yang sisanya itu setelah check in berhasil supaya tidak mengganggu guideline-nya yang mungkin dipanggil setelahnya. Nah, masalahnya itu masalah klasik maxing check in itu dengan Jetline masalahnya itu. Jadi untuk struktur identiknya hanya tipe datanya itu in, bukan long long ya. Ini contohnya duplikasi kodenya, template atau name itu. Tapi itu dalam programnya sengaja dipisah agar lebih mudah ya, supaya enak dibaca konsepnya itu. Nah, di sini ada baca string baca apa sih? Ini menggunakan getLine, bukan check-in ya, karena nilainya itu karena nilai itu karena check-in, jadi berhenti di spasi pertama ya. Jadi kalau username itu mengetik nama Cristiano Ronaldo di sini tuh, hanya akan menangkap Cristiano aja. Jadi getLine itu membaca satu baris penuh, termasuk spasi ya, sampai user menekan enter di sini tuh. Nah, kelas induknya di sini ada, ya, kelas induknya itu jadi jantung dari programnya ini ya. Nah, itu paling penting karena semuanya itu OPP itu pusatnya itu di sini. Jadi yang pertama itu ada kelas pemainnya di sini ya. Kalau
ini tuh sama saya kayak seperti pendapatannya, ada default konstruktor yang kosong ya, atau parameterizednya itu konstruktornya yang memakai number initialize ini. Terus untuk konduktor virtualnya itu virtual pemain itu ini biasanya itu jadi sumber book ya kalau lupa atau penjelasannya itu jadi karena bertipe pemain itu kita nggak pakai ini. Jadi kita teruskan di virtual pemain ya. Virtual pemain ini tuh penting ya. Dan sering jadi sumber fatal atau bugnya ya, kalau lupa nih maksudnya itu. Karena itu bertipe pemain itu pointernya tuh ke base class. Jadi itu objek aslinya itu penyerang dan saat di delete itu dipanggil. Jadi jika distraction atau pemain itu tidak virtual atau C++ itu akan memanggil destructionnya itu pemain. Dan destruktor itu penyerang itu kalau ada logikanya pembersihan kasusnya di sana itu tidak akan pernah dipanggil. Jadi itu disebut memory leak atau underfed ya. Tergantung kasusnya sih. Jika destruktornya itu virtual seperti yang di program ini tuh, C++ ini bisa ngecek ya tipe objek yang sebenarnya itu saat runtime itu disebut dynamic bending. Nah, yang dipanggil destruktor itu yang benar, yaitu penyerang dulu, baru otomatis lanjut ke pemain. Di sini ada kita menjelaskan string request. Di sini tuh ada konsepnya itu encapsulation ya, itu diterapkan di sini tuh atributnya itu tidak bisa diubah sembarangan dari luar, agar itu harus lewat dari metode yang center yang terkontrol tuh, misalnya kayak ini. Buat kode ini perbaikannya itu cos ini difungsikan, misalnya string get id itu cos ini artinya fungsi itu berjanji tidak akan mengubah atribut apapun ya dari objek this. Untuk karena itu supaya itu kodenya itu lebih aman atau kompiler akan menolak kalau kita ya coba untuk mengubah atribut di dalam fungsinya cons ini tanpa sengaja. Nah, mungkin ya memungkinkan fungsi ini tuh dipanggil pada objek yang dideklarasikan cons juga. Nah, selanjutnya itu ada get pendapatan. Nah, ini ada rincian pendapatnya itu sangat sederhana ya. Ini tuh iterasi lewat semua elemen dari daftar pendapatan atau jumlahkan nominalnya ya. Nominal itu size T itu dipakai sebagai tipe indeks ya, bukan int. Jadi itu karena vektor size T itu mengembangkan tipe size ya, tipe unsigned. Nah, unsigned yang itu dijamin cukup besar untuk ukuran dari kontainer apapun ya biasanya. Untuk cocok untuk tipe mencegah dari warning compiler itu tentang perbandingan dari segnet vers
Schleicher dan juga Yun Seigner. Nah, tampilan rincian pendapatannya ya. Ini ada tampilan rincian pendapatannya itu udah di virtual void, tampilkan data pemain. Nah, fungsinya ini untuk mencetak tabel rincian pendapatan dengan format rapi ya. Nah, left di sini tuh fungsinya itu buat untuk mengatur perataan dari teks itu supaya ke kiri ya. Dan default size purpose itu adalah rata kanan untuk angka biasanya itu, makanya pakai left ya. Kalau untuk set W22 ini gunanya itu untuk mengatur lebar dari kolom ya, minimal itu 22 karakter supaya itu nama pendapatan dan nominal itu sejajar rapi meskipun panjang tapi namanya itu berbeda-beda. Nah, yang baris terakhir ini ada total dan dipanggil dengan get total pendapatan ya. Ini tuh contoh dari satu metode memanggil metode lain ya dalam kelas yang sama atau menghindari duplikasi logika penjumlahannya. Nah, selanjutnya itu kita akan ada di sini 4 fungsi virtual atau inti polomorfisnya ini di sini. 4 titik ekstensinya ini supaya itu kelasnya itu turunan ya untuk menyesuaikan perilaku tanpa mengubah kode the kelas induk atau fungsinya itu di menu. Nah, dari untuk fungsinya itu di sini ada tampilkan data pemain. Tampilkan data pemain di sini tuh menampilkan data lengkap ke layar ya. Beda tampilan tiap jenis. Ya, di sini ada get jenis. Nah, di situ ada tampilkan data pemainnya. Nah, get jenis ini untuk mengembalikan string jadi penanda ya. Penanda jenis pemain ya, dipakai untuk menyimpan file supaya itu bisa dibaca ulang nantinya. Kalau untuk input atributnya ini, atribut tambahan ini tuh untuk input atribut tambahan ya saat ubah data. Jadi itu dipanggil user untuk milih menu ya agar ubah atribut tambahannya supaya programnya itu tahu harus di mana input goal atau clean sheet-nya. Nah, yang terakhir itu untuk get atribut tambahan stringnya ini itu untuk mengembalikan representasi dari stringnya dari atribut tambahan. Misalnya seperti goal atau clean sheet-nya itu dipakai saat menyimpan data ke file yang dalam bentuk teks. Nah, selanjutnya itu kelas turunan. Di sini ada kelas turunannya itu ada public pemain. Public pemain ini bukan sekedar punya pemain ya. Kita tuh public sini tuh berarti public inheritance atau semuanya tuh anggota di public ini tuh di pemain ini tuh tetap public atau di penyerang ya dan tetap protect tetap. Ini tuh jenis pewarisan paling umum biasanya itu yang diterapkan di IC yang isunya itu. Jadi bagian dari pemain ID ini seperti ini. Nah, kata kuncinya itu untuk sebentar. Kata kuncinya itu overrated ini nah ini ada 3 fungsinya. Get jenis ini
Itu ada pokoknya di sini saya akan menjelaskan dari fungsinya aja ya. Kalau untuk get jenisnya itu untuk membalikan label dari unik penyerang itu ya, bisa dipakai nanti sebagai penanda dari jenis filenya. Kalau input atribut tambahan itu meminta input baru untuk yang biasanya itu jumlah gol saat user itu mengedit data. Nah, kalau untuk yang get atribut tambahan yang pakai string itu mengubah jumlah gol atau integer ya. Jadi string itu untuk dituliskan ke file teksnya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita tuh selanjutnya akan menjelaskan tentang kelas turunan ya. Kelas turunan itu ada penjaga gawang itu. Strukturnya itu biasanya identik dengan secara pola ya, penyerang. Perbedaannya hanya itu nama atributnya itu jumlah clean sheet. Nah, jumlah pertandingan itu tanpa kebobolan gol atau menggantikannya dengan jumlah gol. Tapi label jenis itu penjaga gawang, jadi untuk menggantikan penyerangnya. Nah, teks promnya itu jumlah clean sheet baru, jadi nanti akan menggantikan dari jumlah gol baru. Nah, selanjutnya itu fungsi-fungsi dari menunya ya. Dari menunya itu yang pertama itu fungsinya itu di sini untuk user itu memasukkan dari beberapa data pendapatan sekaligus dalam satu sesi input ya. Misal yang pertama itu dia tuh menanyakan berapa jumlah pendapatan yang mau diinput gitu. Nah, yang kedua itu lop sebanyak itu tuh tiap iterasi minta nama dan nominal. Nah, setiap pasangan tuh nominalnya itu dibungkus-bungkus jadi objek pendapatan lewat konstruktor ya. Lalu dimasukkan ke vektor dengan pushback. Nah, selanjutnya vektor itu lengkap dikembalikan lagi ke return daftar ke pemanggil. Nah, fungsi ini tuh dipakai itu agar menambah pemain baru maupun berpotensi dipakai ulang ya, dapat dipakai berulang kali. Contohnya itu contoh penerapan resubility-nya. Nah, untuk tambahan pemain ya, nanti ada tambahan pemain. Void tambahan pemain di sini memakai parameter vektor dari void. Gunakan tanda itu referensi. Nah, bagian itu new penyerang ya. New perang itu nah di sini tuh ada cek validasinya ya, validasi dari duplikat ID-nya itu. Nah, bagian itu di sini ada nanti new penyerang. New penyerang ini agar tuh membuat objek penyerang ya di heap ya, memorinya dinamis, lalu bertahan selama program berjalan sampai secara. Nah, selanjutnya itu objeknya itu disamarin sebagai pointer atau bertipe pemain ya. Nah, selanjutnya itu daftar pemain pushback. Ini tuh untuk menyimpan pointer tersebut ke vektor ya yang bertipe vektor pemain. Agar jadi vektor ini bisa nampung berbagai jenis pemain sekaligus tanpa perlu vektor ini terpisah gitu. Jadi ini tuh itu kenapa vektornya itu bertipe pemain bukan penyerang atau untuk penjaga gawang. Nah, setelah itu tampilkan semua pemain. Di sini tuh sangat sederhana ya. Tapi poly polymorphs ini daftar pemain tampilannya tidak peduli.
ini. Selanjutnya itu untuk yang sistem penyimpanannya ya. Sistem penyimpanannya ini konsepnya itu serial dari ini. Nah, jadi nanti mungkin kita coba untuk menjalankan programnya dari sistem ini ya, sekalian untuk menjelaskannya biar lebih mudah dan gampang. Jadi kita akan coba dulu seperti output yang dikirimkan ini. Dari pertama mungkin kita akan nyoba dulu. Nah itu selanjutnya itu kita mungkin akan langsung ke ini ya, ke contoh output dari programnya itu. Jadi kita jelaskan contoh di sini mungkin. Itu tambah itu dari sistem itu tambah pemain ya, tambahkan semua menu pemain, ubah data pemain, hapus data seperti ini, cari pemain, simpan ke file, baca dan dropper. Nah di sini tuh pilihannya itu dari pertama kita coba pilih satu, nanti akan muncul dari outputnya itu perannya dari kelas turunannya ada penyerang dan juga penjaga gawang seperti ditampilkan di kanan ini. Outputnya itu dari penyerang dan juga. Kita coba milih dari salah satu ya, mungkin kita akan memilih dari penyerang dulu. Nah kita masukkan dari ID pemainnya seperti ini. ID pemainnya itu kita coba dari Erling Haaland P001. Nama pemainnya Erling Haaland, kota Leeds, Norwegia. Negaranya. Nah, jumlah golnya itu ada 38. Jumlah pendapatannya itu yang pertama itu ada berapa pendapatan kita seperti ini. Gaji pokok, bonus gol, bonus sponsor, dan bonus kemenangan. Jadi ada 4 ya. Jumlah pendapatannya itu ada 4. Pendapatan yang pertama itu kita tulis di sini gaji pokok. Nominalnya itu ada 500 juta. Yang kedua itu ada pendapatan dari bonus golnya. Bonus golnya ada 150 juta. Pendapatan ketiga itu ada bonus sponsor. Ada 200 juta ya. Nah yang terakhir ada bonus kemenangan. Ada 50 juta.
nanti data pemain akan berhasil ditampilkan. Nah, kita coba yang kedua untuk tambah pemain dari kelas turunannya di penjaga gawang. 1 tambah pemain. Nah, 2 kita pilih yang penjaga gawang ya. ID pemainnya P002 Alisson Becker. Kotanya kita isi Novo Hamburgo. Negaranya Brasil. Jumlah clean sheet-nya ada 18. Nah, jumlah pendapatannya itu ada 3 di sini. Ada gaji yang pertama, gaji pokok. Gaji pokoknya itu ada 350 juta. Dan pendapatan yang kedua itu ada bonus dari clean sheet-nya. Ada 120 juta. Nah, yang terakhir itu ada bonus dari sponsornya. Ada 100 juta. Nah, jika sudah, nanti ini kita akan coba dari satu persatu ya. Nah, kita tampilkan semua pemain. Nah, di sini tampilannya seperti ini, tampilkan semua pemain. Yang pemain saya simpan tadi seperti gaji dari nama, ID pemain, kelas turunannya ada penyerang dan menjaga gawang di sini seperti yang kita simpan tadi. Saya simpan tadi. Nah, selanjutnya untuk kita coba untuk ubah datanya. Ubah data, masukkan ID. Mungkin kita akan masukkan dari ID dari Alisson ya, Alisson jadi turunan penjaga gawang. Kita masukkan dari ID, masukkan ID 3. Ubah data pemain berdasarkan ID-nya. Nah, di sini nih ubah data pemain P002. Ubah nama pemainnya. Jadi yang pertama coba kita ubah nama pemainnya jadi Markus. Selesai ya. Jadi nama pemain bisa diubah. Selesai. Coba kita apakah nanti namanya itu berubah atau tidak. Nah, di sini ya namanya berubah dari Alisson jadi Markus ya. Nah, untuk kita ubah lagi, coba kita acak. Nah, ini nama P002 kita masuk ya. Ubah negaranya, kita coba ubah negaranya jadi Indonesia. Selesai. Nah, kita coba untuk tampilkan semua pemain. Ya. Markus, kotanya Novo Hamburgo, negaranya Indonesia. Nah, ya coba kita yang menu keempat ya, kita coba untuk menghapus ID data pemainnya berdasarkan ID. P002 kita akan hapus. Masih data pemain berhasil hapus. Kita coba cek. Nah, datanya cuma tinggal 1 dari Erling Haaland tadi. Selanjutnya kita akan menu kelima, cari pemainnya ya. Cari pemain untuk berdasarkan mungkin dari negara deh. Dari negara kita pakai negara Norwegia. Nanti maka akan muncul dari Erling Haaland. Kita coba lagi untuk carinya dari total pendapatan. Misal total pendapatan ini kan ada, masukkan total pendapatannya itu ada 4. Total pendapatannya, total pendapatannya itu dari sini, dari total pendapatannya mungkin dari 900 juta. Nah, nanti akan muncul dari Erling Haaland.
Nah, kita coba simpan ke file, masukkan file contoh. Kita berikan ya, data underscore domain.txt seperti yang kita contohkan ya. Nah, data ini akan berhasil disimpan. Datanya berhasil disimpan ya. Nah, coba kita option 7, baca data dari file. Kita masukkan nama file yang dibaca. Mungkin kita masuk di data underscore domain.txt. Nanti akan muncul. Data berhasil dimuat dalam file data semuanya. Nah, kita akan coba. Di sini ada. Mungkin untuk tugas dari UAS yang diberikan oleh Bapak Firdaus untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS dari Prodi Teknik Informatika semester 2 untuk kelas karyawan, mungkin saya akhiri. Saya Muhammad Juan Iqbal dengan NBI 1462-5024, izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.